Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, apa yang dibaca orang yang bersin? Apa yang harus dibaca orang yang mendengar tahmid orang bersin? Dan apa pula yang harus dijawab oleh yang bersin? Semua teringkas dalam sabda Nabi SAW. Apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan Alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya Yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan Yarhamukallah kepadanya, hendaknya ia mengucapkan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersin merupakan nikmat dari Allah bagi seseorang. Dengan bersin, Allah memberikan banyak manfaat bagi seseorang dan menghindarkan dari berbagai bahaya yang mengancam kesehatannya. Juga keberadaannya menjadi pertanda berjalannya metabolisme tubuh, berfungsinya organ, dan vitalitas badan. Dr. Michael Roizen, Wellness Officer Cleveland Clinics, menegaskan, bersin merupakan kegiatan yang positif karena berfungsi membersihkan rongga antara hidung, mulut, dan tenggorokan. Dalam syarah Riyadhus Shalihin disebutkan, bersin dapat menggiatkan otak dan meringankan tubuh. Bersin juga dapat menjernihkan ruhani dan menguatkan fungsi indera manusia. Ibnul Qayyim menjelaskan, bersin dapat mengeluarkan uap dari dalam otak yang jika dibiarkan akan berbahaya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka jika salah seorang kalian bersin dan memuji Allah, wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya agar mendoakannya, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itulah, setelah mendapatkan nikmat bersin, seseorang dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini diwujudkan dengan bertahmid, membaca Alhamdulillah, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi SAW. Membaca Alhamdulillah ini oleh sebagian ulama dihukumi wajib. Namun Imam Nawawi berpendapat berbeda. Membaca hamdalah adalah sunnah. Lalu bagaimana pula hukum mendoakan orang yang mengucapkan hamdalah setelah bersin? Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Burdah, ia berkata, aku pernah masuk menemui Abu Musa. Saat itu ia berada di rumah anak perempuan Fadl bin Abbas. Tiba-tiba aku bersin, tapi ia tidak bertashmid, tidak mendoakan kepadaku. Akan tetapi saat wanita itu bersin, ia bertashmid, mendoakannya. Kemudian Abu Burdah pulang menemui ibunya dan menceritakan kejadian itu. Maka saat Abu Musa datang kepada ibunya, ia menanyakan hal itu seraya berkata, anakku bersin di sampingmu, tapi engkau tidak bertashmid mendoakan kepadanya. Sementara dia, bintu Fadl, bersin, tapi engkau malah bertashmid mendoakannya. Maka Abu Musa menjawab, sesungguhnya anakmu bersin dan ia tidak memuji Allah, tidak membaca Alhamdulillah. Maka aku tidak bertashmid atau mendoakannya. Sementara dia bintu Al-Fadl bersin dan ia memuji Allah, maka aku bertashmid kepadanya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian bersin dan memuji Allah, maka bertashmidlah kepadanya. Dan jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah bertashmid atau mendoakan untuknya. Hadis ini sangat jelas menerangkan perintah tashmid atau mendoakan apabila orang yang bersin memuji Allah. Hadis ini juga sekaligus larangan yang jelas mengucapkan tashmid atau mendoakan apabila yang bersin tidak memuji Allah. Maka makruh mengucapkan tashmid atau mendoakan kepadanya apabila ia tidak memuji Allah. Lalu bagaimana jika seseorang bersin saat sholat? Apakah juga tetap disyariatkan untuk memuji Allah mengucapkan Alhamdulillah? Apakah jika mengucapkannya bisa membatalkan sholat karena telah mengucapkan kata-kata lain selain bacaan sholat? Siapa yang bersin saat sholat, maka tetap disyariatkan baginya untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beda sholat fardu ataupun sunnah. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya saja terjadi perbedaan di antara mereka. Apakah harus dikeraskan atau dipelankan?
Pendapat sahih dari pendapat para ulama dan mazhab Ahmad tetap dikeraskan, tetapi sekedar untuk bisa didengar dirinya sendiri supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Hal ini ditunjukkan oleh keumuman hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan Alhamdulillah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba aku bersin, lalu aku berkata, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yaradha. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi di dalamnya, sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhan kami. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang berbicara barusan di dalam sholat? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul bertanya untuk kedua kalinya, siapa yang berbicara barusan di dalam sholat? Lalu Rifa'ah menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, demi diriku yang berada di tangannya, lebih dari 30 malaikat telah mengelilinginya, dan di antara mereka ada yang naik ke atas karena bacaan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Nabi SAW menetapkannya dan tidak mengingkarinya, sehingga hal itu menunjukkan disyariatkannya membaca tahmid saat bersin di dalam sholat. Jika mengucapkan hamdalah saat bersin dalam sholat disyariatkan, lalu bagaimana dengan orang yang mendengarnya? Apakah juga disyariatkan untuk membalasnya atau mendoakannya dengan membaca tasmid atau membaca yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu? Orang yang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin dalam sholat tidak disyariatkan untuk membalasnya dengan doa yarhamukallah. Karena tasmid atau mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, termasuk dari perkataan atau perbincangan manusia. Tidak boleh diucapkan dalam sholat. Nabi SAW telah mengingkari orang yang mengucapkan tasmid atau mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin dalam sholat. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada di dalamnya perkataan manusia. Yang boleh adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i. Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan, diharamkannya berbicara dalam sholat, baik karena satu keperluan atau selainnya. Sama saja untuk kebaikan sholat atau selainnya. Jika butuh untuk mengingatkan atau izin untuk masuk dan semisalnya, maka bertasbih bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi perempuan. Ini adalah mazhab kami, mazhab Malik dan Abu Hanifah radhiyallahu anhum, serta mazhab jumhur atau mayoritas ulama dari generasi terdahulu atau yang kemudian.